Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas di awal pekan minggu ini 19 April 2021. Mari sebelum melangkahkan kaki kehidupan kita berdoa memohon bimbingan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allahku, karena kasih setiamu masih ada dan tinggal bersama-sama di tengah kehidupan kami. Kami sambut di awal pekan minggu ini Tuhan. Berkenanlah Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara, di awal pekan minggu ini 19 April 2021, renungan kita diambil dari Mazmur 106, kitab Mazmur 106, ayat yang pertama menjadi bagian pembacaan kita. Saudara bisa melanjutkannya ayat berikutnya. Teks bacaan Mazmur 106 ayat 1, terjemahan baru Lembaga Alkitab, berbunyi demikian. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukur karena kita melihat ada perbuatan Tuhan. Ada begitu banyak perbuatan Tuhan yang harus kita syukuri. Sepahit apapun yang menimpa hidup kita, pasti jika kita renungkan, ada banyak hal yang membuat kita bersyukur. Sedangkan bahagia adalah hidup yang ditentukan oleh Allah bagi orang percaya. Nah, saudara-saudaraku, hidup yang bersyukur dan bahagia adalah ajakan dari pemazmur dalam bacaan kita di kitab Mazmur 106. Di sini nampak terlihat bahwa Tuhan memenuhi kehidupan kita. Arti memenuhi dilihat dari segi waktu dan ruang. Dari segi waktu, tidak ada waktu dalam kehidupan ini yang tidak disertai dan dipenuhi berkat Tuhan. Baik kemarin maupun sekarang dan esok. Artinya selama-lamanya, karena Allah adalah Allah yang awal hingga akhir, Alfa dan Omega. Dilihat dari segi ruang, tidak ada ruang-ruang hampa di bumi yang tidak diisi oleh anugerah Allah. Demikian juga ini menunjukkan bahwa tidak ada celah atau ruang kosong yang tidak dipenuhi oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Tidak hanya di kota Tuhan memberkati, tapi di desa ada anugerah kemurahan Tuhan. Dan itu tidak hanya ada bagi orang yang bekerja, namun juga di lahan tandus sekalipun ada anugerah Tuhan yang patut disyukuri. Inilah yang dinyatakan oleh pemazmur 106. Bahwa bersyukur kepada Tuhan memiliki dua alasan. Yang pertama, saudara-saudaraku, Tuhan itu baik dan bahwasanya kasih setianya selama-lamanya. Ada beberapa mazmur yang mengutip nyanyian ini tentang Tuhan itu baik. Kita lihat Mazmur 25, Mazmur 34, Mazmur 68, Mazmur 100, Mazmur 135, dan Mazmur 145. Sedangkan kalimat bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya dikutip berulang kali dalam Mazmur 106, 107, 108, 114, dan 136.
bahkan semacam refren dalam lagu yang dinyanyikan berulang-ulang. Tuhan itu baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya merupakan pengakuan dalam diri orang percaya. Tuhan itu baik karena pengalaman. Orang beriman menyaksikan begitu banyak perbuatan Allah yang ajaib. Nah, saudara-saudaraku, semuanya menjadi saksi sejarah atas perbuatan Allah yang ajaib. Tuhan itu baik bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya merupakan pengakuan orang percaya bahwa kita wajib bersyukur atas perbuatan Tuhan karena dilihat dari segi apapun, keadaan apapun yang kita alami, selalu ada yang harus disyukuri. Allah baik bukan hanya kemarin, tetapi kini dan esok. Karena Tuhan perencana ulung dalam sejarah hidup manusia. Kedua, resep hidup bahagia. Resep hidup bahagia adalah bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi petunjuk kehidupan bagi orang percaya memperoleh kebahagiaan. Coba perhatikan Mazmur 106 di ayat yang ketiga. Disebutkan di sini, berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Bahkan di Mazmur yang pertama disebutkan juga, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Dijelaskan hukum diberikan Tuhan kepada umat agar mereka terpelihara hidupnya, memiliki relasi yang baik. Bahkan di dalam hukum Taurat mereka mengetahui kehendak Allah, hidup kudus, adil, dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Hukum Tuhan menyadarkan orang yang mengejar apa yang baik dan menjauhkan apa yang buruk. Hukum Taurat menjadi pagar setiap orang memiliki jaminan menghargai hak-hak orang lain. Hukum Taurat juga menuntut manusia memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, melalui ibadah, melalui hubungan yang baik atas sesama. Inilah yang disebutkan oleh Yesus sebagai hukum utama dan terutama. Dilihat dari aspek apapun, kebahagiaan hidup terletak pada relasi keduanya. Hubungan manusia kepada Tuhan, vertikal, dan hubungan manusia dengan sesamanya, horizontal. Ada orang yang hanya memfokuskan diri hubungan dengan Tuhan, patuh beragama, rajin beribadah, dan mabuk agama sehingga mengabaikan hubungan dengan sesama. Juga tidak sedikit orang yang jatuh dalam paham radikal. Seperti ini hanya menekankan pada relasinya dengan Tuhan, dan di sisi lain ada juga yang menekankan lebih penting pada orang lain, tak peduli agama, bahkan menyangkal Tuhan. Ini biasanya disebut dengan humanisme yang radikal. Hal ini juga membahagiakan manusia, karena ada saatnya kita menyadari keberadaan kita di hadapan Allah untuk merenungkan apa yang kita perbuat, sembari memohon pengampunan dan memotivasi diri, memperbaiki diri. Namun saudara-saudara, Mazmur ini memberi jawaban bagi kita bahwa hidup bahagia ada pada orang yang memelihara hukum Tuhan, perilakunya adil, dan melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketiga, saudaraku, selalu ada harapan. Apa maksudnya? Bahwa apakah orang yang dekat kepada Tuhan selalu bahagia?
Ada saja kegagalan, kesusahan, penderitaan yang menimpa orang percaya. Namun kelebihan orang percaya adalah ada keyakinan pasti di balik kesusahan, ada kebahagiaan yang Tuhan beri. Tuhan tidak bekerja mendatangkan sukacita bagi orang percaya pada peristiwa yang baik dan membahagiakan. Namun Allah dapat bekerja mendatangkan kebahagiaan dari situasi buruk yang dialami. Inilah alasan orang percaya tetap bahagia, karena selalu ada harapan. Kemarin saya pernah menerima pesan dari berharga yang mungkin bisa menjadi inspirasi kehidupan untuk tetap berpengharapan. Diibaratkan 4 lilin menyala di dalam satu kamar. Lilin yang pertama, aku adalah damai sejahtera. Lilin kedua berkata, saya sudah jenuh dan capai membawa damai, namun tak kunjung ada kedamaian dalam keluarga, dalam komunitas. Lilin pertama pun mati. Lilin kedua, aku adalah iman. Akhir-akhir ini saya tak dibutuhkan orang yang sudah tak peduli dengan kehidupan rohani. Maka lilin kedua pun mati. Lilin ketiga mengatakan, aku adalah cinta kasih. Saya sudah lelah dengan semua perbuatan kasih, toh tidak ada yang menyadari. Maka lilin ketiga pun mati. Lalu ada lilin keempat, aku adalah pengharapan. Sebab tak ada damai, iman, dan cinta kasih, sang pengharapan memberi dorongan dan memotivasi orang lain. Lilin keempat menyalakan kembali lilin pertama damai, lilin kedua iman, dan lilin ketiga cinta kasih. Sehingga keempat lilin itu menyala kembali. Ini penting. Inilah pentingnya pengharapan. Di balik ketidakmungkinan selalu ada asa yang mendorong kita untuk berharap akan segala sesuatu. Hidup orang beriman tidak selalu mujur dan beroleh kebaikan saja. Ada kalanya tantangan dan pergumulan, beban dan duri yang menyakitkan. Namun kita percaya Tuhan tidak akan membiarkan beban dan pergumulan menghentikan langkah orang percaya. Saudaraku, mari kita bersyukur untuk hidup kita di dalam kasih setia Tuhan. Mari bersyukur Tuhan itu baik dan memberi kebahagiaan dalam hidup kita. Selamat berakhir pekan. Selamat memulai aktivitas baru di awal pekan minggu ini. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, oleh karena cinta kasih-Mu kepada kami sungguh nyata dalam hidup ini. Kami mau bersyukur memberikan kebahagiaan dalam hidup kami Tuhan, buat diri kami dan juga buat orang lain. Kami sambut berkat-Mu Tuhan di awal pekan minggu ini, 19 April 2021. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.